Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dede. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dede, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami bisa mewawancarai Bapak terkait kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Keren ya. terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebajikan. Uh, Berikut beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami tanyakan kepada Bapak. Ada 8 pertanyaan ya. Baik Pak, dikarenakan Bapak sudah menjadi kepala sekolah, pastinya Bapak punya beberapa pengalaman terkait pengambilan keputusan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti akan bisa kami pelajari sehingga kami bisa memberikan mendapatkan pengalaman-pengalaman Bapak yang nantinya akan kami tanyakan dari beberapa pertanyaan Bapak. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dede udah meluangkan waktunya buat kita berdiskusi ya Pak ya. Dan terkait itu saya awali Pak untuk pertanyaan pertama, selama Bapak memimpin sekolah kita, apakah ada beberapa kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya pasti ada lah itu ya. Pasti ada karena dalam suatu organisasi pasti terjadi hal tersebut ya. Itu kan melibatkan berbagai unsur, melibatkan berbagai pihak gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi dilema etika tersebut atau bujukan moral tersebut, berarti kita harus melihat atau mengidentifikasi konflik ya, konflik nilai-nilai di dalamnya. Ya, apakah itu terdapat konflik-konflik yang memang paling kuat atau mana yang memang prioritas begitu seperti itu ya. Kemudian juga apakah pilihan-pilihan dalam konflik tersebut membingungkan. Nah, jadi kita harus tetap mengedepankan tadi prioritas tadi gitu ya. Sehingga kalau ada 5 konflik ya kita utamakan dulu yang paling prioritas diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga implikasi moralnya yang signifikan gitu kan. Kalau saya mengambil yang ini dulu, implikasinya apa gitu ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan kita. Kira-kira gitu. Baik Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan ataupun ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Ya, itu memang cukup sulit ya. Cukup sulit, pengalaman itu sangat saya rasakan. Tapi tentunya kan saya tidak bekerja sendiri nih sebagai kepala sekolah. Saya punya tim gitu ya. Saya punya wakil kepala sekolah, saya juga punya guru-guru yang hebat begitu ya. Nah, di situ tentunya pertama adalah yang saya sebutkan tadi mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, ya kan? Jadi kita setelah mengambil prioritas berarti kita pertimbangkan konsekuensinya. Nah, kemudian lalu kita diskusikan dalam tim, gitu ya. Karena pasti ada saran-saran tim juga yang bisa menjadi masukan positif kan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita dasarkan pula atau gunakan pula dasar etika panduan etika yang kita punya di sekolah. Ya kan ada tata tertib, ada peraturan pegawai negeri kalau dia pegawai negeri. Nah, itu juga menjadi pertimbangan gitu ya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta keputusan kepala sekolah tetapi menjadi keputusan sebuah tim. Nah, gitu. Baik, sangat bijak sekali Pak ya. Untuk melaksanakan itu, apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak kerjakan Pak selama ini? Oke, mungkin yang pertama berarti mengumpulkan informasi. Mencari informasi ya, kemudian kita analisis ya, kemudian analisis konsekuensinya, ya kan. Lalu kemudian juga mempertimbangkan tadi prinsip-prinsip etika, ya kan, sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian juga dampaknya lagi tadi ya, dampak jangka panjangnya. Kemudian mungkin juga mengonsultasikannya kepada tadi tim ya. Gitu. Jadi tetap harus ada poin konsultasi. Kemudian yang terakhir ya mengevaluasi. Ya, setelah mengambil keputusan kita amati, kita evaluasi, kemudian refleksikan. Sehingga nanti pada saat kasus berikutnya kita tidak mengulang kesalahan yang sudah kita ambil sebelumnya. Jadi kira-kira gitu mungkin. Baik Pak. Tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Bapak. Nah, sekarang terkait hal-hal apa saja Pak yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang efektif ya? Iya, betul Pak. Ya tadi tentunya yang efektif berarti kan
apa ya, pendapat atau usulan dari sebuah tim itu sangat efektif kalau menurut saya, karena itu akan menjadikan acuan, kemudian akan menjadi bahan pertimbangan, ya kan, kemudian juga akan menjadi keputusannya nanti. Keputusan itu berarti kan tidak otoriter ya, tidak otoriter kepala sekolah, tetapi keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian juga adalah hasil evaluasi, ya. Evaluasi sangat menentukan, refleksi sangat menentukan gitu. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kemudian kita evaluasi, nah next time-nya berarti kan kita jangan langkah seperti ini nih, kita harus melangkah ke situ gitu ya. Nah itu kira-kira mungkin 2 poin. Kadang jarang-jarang ya Pak ya kita merefleksikan hal itu. Nah itu kan dengan kurikulum mereka ini kan kita dituntut selalu refleksi gitu refleksi. Ya. Kita setelah melakukan sesuatu harus ada refleksi. Ya, jadi kira gitu. Bapak menjalankan itu, kira-kira tantangannya apa Pak yang menurut Bapak? Banyak ya. Tentunya tantangan itu sangat banyak. Tadi ketika menghadapi berbagai hal tersebut, tentunya ada konflik pastikan ya, ada konflik kepentingan. Saya kadang juga bingung apakah ini kepentingan pribadi saya atau bukan kan gitu ya. Nah, tetapi hal yang paling mendasar tantangan tersebut adalah tadi bagaimana kita walaupun tidak bisa memuaskan semua orang ya, kita tadi mengambil prioritas yang kita dahulukan, mana nih yang kita bisa selesaikan dulu. Kemudian nanti berarti kita pertimbangkan juga tentang itu adalah di dampak, ya, karena dampak itu akan sangat krusial ya, akan sangat mempengaruhi keputusan berikutnya. Nah, kira-kira itu mungkin tantangannya ya. Baik Pak, terkait kasus-kasus itu juga kan pastinya kan ya setiap hari mungkin ada ataupun seminggu sekali ada. Nah ini terkait penyelesaiannya Pak. Nah kira-kira apakah ada jadwal tertentu ya di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun kasus ya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya baik, kalau untuk jadwal mungkin kita tetap mengadakan rapat evaluasi berkala gitu ya, itu ada jadwal. Nah di evaluasi berkala itu kita bisa berdiskusi, bisa menyampaikan saran pendapat, bisa mengambil keputusan bersama. Kemudian terkait kasus-kasus tertentu, tentunya kita lihat konteks dan situasinya. Jadi jika memang hal tersebut bisa diselesaikan segera, saya akan lakukan segera gitu. Tapi kalau kasus tersebut cukup berat dan perlu pertimbangan banyak pihak, ya berarti saya akan menentukan langkah-langkah berikutnya untuk menyusun jadwal penyelesaian begitu ya. Jadi kalau jadwal tetap saya sudah membuat refleksi dan evaluasi setiap bulan. Itu kan yang saya tekankan seperti itu. Sehingga dalam setiap bulan ketika ada permasalahan bisa kita diskusikan sama-sama. Baik. Yang saya tangkap tadi Bapak akan berdiskusi dengan wakil-wakil ya Pak ya. Iya betul. Mungkin selain dari wakil-wakil, adakah seseorang Pak atau siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah etika? Tentu ada pasti ya. Jadi nanti dari sisi internal kita kan punya tim. Kemudian dari sisi eksternal saya juga punya sahabat-sahabat saya, mungkin kepala sekolah yang lain. Ada juga mungkin dari dinas pendidikan atau student pendidikan ya. Nah itu tentunya akan menjadi faktor-faktor pendukung buat kita dalam mengambil keputusan. Karena tadi ada terkait dengan norma dan etika ya. Ada norma berarti kan ada peraturan. Sehingga kita juga harus berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan sekolah, yaitu ada sekolah lain, ada juga dinas pendidikan mungkin ya, atau mungkin saya ada juga seorang ahli misalnya gitu ya, psikolog atau hal lain yang memang diperlukan. Jika diperlukan ya akan saya kontak seperti itu. Baik Pak, sebagai akhir daripada pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Dilema Etika? Ya baik, mungkin saya coba dulu menyimpulkan atau mencari benang merah gitu ya. Yang dimaksud dengan dilema etika itu kan situasi yang cukup sulit ya buat kita memutuskan satu perkara gitu ya. Karena kita dihadapkan pada pilihan atau tindakan yang berlawanan, biasanya kan gitu ya. Kemudian juga setiap pilihan tersebut pasti ada implikasi yang signifikan, gitu kan. Kemudian kalau rujukan moral sama juga sih, mirip-mirip gitu ya. Kita kan juga mempengaruhi orang lain untuk menyetujui tindakan kita berdasarkan etika moral gitu ya. Sehingga kadang-kadang memang tadi kita harus bisa mengambil prioritas tindakan-tindakan mana yang lebih dikedepankan, yang lebih mungkin
ya universal lah gitu ya, yang bisa membantu. Karena kan kadang dalam dilema etika, satu saat kita misalnya harus mengungkap satu kebenaran tapi merugikan orang lain, kan gitu. Ataukah sebaliknya kita menutupi kebenaran agar orang tersebut tidak rugi, itu kan sulit gitu ya, sama gitu ya. Sehingga mungkin yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa dilema etika dan menunjukkan itu hal yang kompleks, ya, hal yang kompleks sehingga tidak bisa itu diputuskan hanya oleh seorang kepala sekolah saja, gitu ya. Sehingga pada saat ada case tersebut di sekolah, sebaiknya kepala sekolah tetap melibatkan pihak-pihak lain ya, faktor-faktor pendukung, sehingga penyelesaian masalah yang diberikan bisa lebih terarah gitu ya, bisa lebih menguntungkan secara umum lah gitu ya. Sehingga tidak memberikan implikasi negatif kepada sebagian besar kelompoknya gitu ya. Ya artinya kan kita harus berusaha mengurangi implikasi negatifnya gitu ya. Ya, sehingga berarti yang diperlukan adalah bagaimana supaya kita bisa memutuskan ini kemudian memberikan implikasi positif kepada lebih banyak orang. Walaupun pasti kan ada yang tidak puas, ya itu pasti. Sehingga persentase itu harus kita pertimbangkan. Intinya adalah berarti kepala sekolah harus secara bijak tadi berdiskusi, ya kan, berkomunikasi dengan seluruh faktor pendukung. Kan dari ada tim manajemen, mungkin di situ ada wali kelas mungkin, atau mungkin juga boleh bertanya kepada ahli yang saya bilang tadi, karena ahli bisa memberikan opini secara keilmuan sehingga kita bisa mempertimbangkan dari sudut keilmuan yang lain gitu, berbeda. Kira-kira itu mungkin. Ya Pak, cukup sekian ya. Cukup sekian Pak. Baik, terima kasih atas penyampaian apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada kegiatan wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi kami, khususnya calon guru penggerak ya. Terima kasih atas sehingga waktu kita bisa membuat keputusan yang baik ya. Yang baik. Betul. Belajar dari Bapak pimpinan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.